Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-22 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rangga Lawe, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Bambang Jeger sebagai Kebo Mundarang, Iwan sebagai Prana Raja, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Wenda Lubis sebagai Wirot, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Rangga Lawe putra Arya Wiraraja itu berdiri tegak bagaikan sebatang pohon hutan. Lengan dan urat-urat di lehernya berkilat-kilat, sementara wajahnya merah bagaikan arca Batara Wisnu di sepu emas. Orang-orang yang berkerumun di sekeliling halaman rumah penginapan itu tak ada yang berani bersuara, sekalipun hanya berbicara pada teman di sebelahnya. Empu Bajil sendiri mendadak sedikit geragapan begitu melihat keris Megalamat tergenggam di tangan Rangga Lawe. Ayo, Empu Bajil. Jangan kepalang tanggung. Keluarkan seluruh ilmu yang kau miliki. Rangga Lawe siap menebas batang lehermu. Pada saat itu,
penunggang kuda berbadan tegap perkasa yang sejak tadi hanya melihat peristiwa dari atas punggung kudanya segera melompat ke arah gelanggang. Sabar. Sabar, Tuanku Ranggalawe. Sabar. Wah. Kalau diteruskan, hal ini bisa gawat. Bukankah kau Kebo Mundarang? Pati dari kerajaan Gelang-Gelang? Tuanku Ranggalawe benar. Saya Kebo Mundarang. Mengapa kau turut campur urusan ini? Apa keperluanmu datang ke desa ini? Bukannya saya mau turut campur, Tuan Ranggalawe. Saya turun ke gelanggang ini hanya untuk memintakan pengampunan atas kelancangan mereka. Teman-teman saya. Oh, begitu. Jadi Empu Bajil, Dewi Sambi dan 2 orang itu teman-temanmu? Demikianlah, Tuan. Mereka adalah teman saya. Lalu apakah kau bermaksud membela teman-temanmu itu Kebo Mundarang? Tuan Ranggalawe, apakah tidak sebaiknya keris Megalamat disarungkan dulu? Rasanya kurang baik berbicara sambil menghunus pusaka begitu. Itu urusanku. Gampang. Pusakaku ini akan kuamankan. Kalau memang sudah meminum darah teman-temanmu itu. Jangan terburu nafsu, Tuan Ranggalawe. Baiknya kita selesaikan persoalan dengan rasa persahabatan. Teman-temanmu itu sama sekali tidak bersikap sebagaimana seorang sahabat. Kau tahu tidak, Kebo Mundarang? Mereka sudah berani menghina prajurit Singasari. Mereka mengatakan prajurit Singasari hanyalah gentong nasi dan tidak becus bekerja. Nah, sekarang mereka akan melihat sendiri. Apakah prajurit Singasari seperti yang dikatakannya itu? Sungguh keterlaluan mereka ini. Dan saya harap Tuanku Ranggalawe sudi memaafkannya. Saya yakin, pasti mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang pendekar pilih tanding di zaman ini. Kalau mereka tahu, mereka pasti tidak akan berani melakukan kesalahan. Baiklah, Kebo Mundarang. Untuk kali ini aku ampuni kesalahan teman-temanmu itu. Terima kasih atas kemurahan hati Tuanku Ranggalawe. Tapi ingat, mereka harus segera pergi dari hadapanku. Dan aku tidak sudi melihat mereka lagi. Kalau sampai dalam perjalananku ke Kurawan ini, dan nanti aku kembali ke Singasari, mereka bertemu lagi denganku di jalan, aku pasti akan membunuhnya. Kebo Mundarang merasa lega melihat Ranggalawe luluh hatinya. Maka, takut hal-hal yang merugikan bisa terjadi lagi menimpa dirinya. Selaku pati kerajaan Gelang-Gelang, Kebo Mundarang segera memberi isyarat pada orang-orangnya. Dan sebentar kemudian, Empu Bajil, Dewi Sambi, Jaran Bangkal, Jaran Lejong dan Kebo Mundarang sendiri meninggalkan halaman rumah penginapan. Aneh sekali. Mengapa seorang pati kerajaan Gelang-Gelang seperti Kebo Mundarang menjalin persahabatan dengan orang-orang seperti itu? Nampaknya Empu Bajil dan kawan-kawannya itu bukanlah seorang pendekar yang berwatak satria. Biarlah, itu urusan Kebo Mundarang sendiri. Yang penting kita harus tetap waspada. Jangan sampai ada sekelompok manusia menghina kita sebagai prajurit yang bertanggung jawab pada keamanan negara. Oh iya, bagaimana dengan Ganggadara, Paman Hanggareksa? Dia tidak apa-apa, Gusti. Hanya luka ringan saja. Sekarang sudah bisa berjalan seperti biasa. Kalau begitu perintahkan agar prajurit-prajurit mencabut patok-patok tenda. Dan kita teruskan perjalanan menuju Kurawan.
Kakang Bajil. Ya, Gusti Patih. Aku tahu kau pasti masih penasaran, Kakang Bajil. Tapi aku mempunyai pikiran sedikit lebih jauh. Nah, kukira tidak ada perlunya bentrok dengan prajurit-prajurit Singasari untuk saat sekarang ini. Memang, saya masih penasaran, Gusti Patih. Setiap bertemu dengan seorang pendekar tangguh, saya pasti penasaran. Sekarang ini istana Singasari dijaga oleh sekelompok pendekar tingkat tinggi. Pendekar seperti Ranggalawe, Lembu Sora, Kebo Anabrang, Nambi, Banyak Kapuk, dan Diah Wijaya menantu sang Prabu sendiri. Adalah pendekar-pendekar yang patut kita perhitungkan. Bagaimana dengan para pendukung gelang-gelang, Gusti Patih? Kalau para pendekar Singasari yang kusebutkan tadi bersatu padu, dalam arti seiring sejalan, kukira pertahanan Kertanegara sukar ditembus. Kita juga banyak mempunyai pendekar pilih tanding. Tapi kekuatan bala tentara gelang-gelang masih jauh dibanding bala tentara Singasari. Karena itu aku agak ragu-ragu. Aku khawatir rencana Prabu Jaya Katwang nantinya cuma tinggal di awang-awang. Rencana apa, Patih? Belum saatnya ku beritahukan padamu, Kakang Bajil. Nanti, suatu ketika Kakang Bajil akan tahu juga. Sekarang yang penting, kita bergerak secara perlahan. Kita sebarkan pengaruh. Kita mencari orang-orang untuk kita gembleng menjadi prajurit. Pokoknya, kita harus menyusun barisan yang kuat. Bala tentara yang jumlahnya mampu mengimbangi bala tentara Singasari. Dan setelah itu, kita tinggal mengintip kelemahan Prabu Kertanegara. Begitu dia lengah, nah, kita serbu Singasari. Ya, kita serbu Singasari. Kalau begitu, Prabu Jaya Katwang sudah merencanakan mau berontak pada pemerintah Singasari. Akhirnya Kakang Bajil tahu juga. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan ke Gelang-Gelang. Aku khawatir sang Prabu Jaya Katwang sudah tidak sabar menunggu kehadiran kita. Kemana Angger Kamandanu? Tadi kulihat ada di sini. Kok tiba-tiba saja lenyap? Jangan-jangan salah lihat. Tapi tidak, aku tidak salah lihat. Cari siapa, Bi? Aduh, Angger ini bikin Bibi kaget saja. Cari saya ya? Iya, Angger. Angger Kamandanu disuruh pulang segera. Ayahanda sudah menunggu. Ayah sudah kembali dari Singasari? Sudah, Angger. Dan sekarang di rumah banyak sekali tamu. Tamu? Iya. Mereka semua berpakaian prajurit. Wah, masih muda-muda dan gagah-gagah, Angger. Berpakaian prajurit? Iya, Angger. Semua ada 24 orang. Kabarnya mereka dipimpin oleh seorang panglima kerajaan Singasari yang bernama Ranggalawe. Oh. Mari, Bi. Aku mau lihat. Prajurit-prajurit Singasari ini pasti mengemban tugas dari Prabu Kertanegara. Pasti ada hubungannya dengan surat ayah yang sempat kubaca 2 malam yang lalu. Kalau begitu, Paman Ranubaya terancam keselamatannya.
Aku harus segera memberitahukan hal ini padanya. Arya Kamandanu lalu menggunakan kemampuannya meringankan tubuh. Setelah menarik napas panjang beberapa kali, dia pun melompat pagar dan sebentar kemudian bayangannya sudah lenyap di balik gundukan bukit. Arya Kamandanu terus berlari bagaikan terbang. Tubuhnya bagaikan seonggok kapas kering yang tersapu angin badai. Kadangkala dia melintasi daerah tegalan, kadangkala melewati tanjakan bukit ataupun menuruni tebing. Dan sebentar kemudian, Arya Kamandanu sudah memasuki halaman rumah Empu Ranubaya. Oh, Paman. Paman harus segera menyingkir dari tempat ini, Paman. Paman harus segera pergi. Tenanglah, Kamandanu, tenang. Apa yang kau katakan itu tadi? Paman harus segera pergi meninggalkan rumah ini. Mengapa aku harus pergi? Di rumah ada prajurit-prajurit Singasari. Rupanya ayah telah memanggil mereka. Ayah telah melaporkan perihal Paman Ranubaya pada Prabu Kertanegara. Kau ini bicara apa, Kamandanu? Ayahmu telah melaporkan aku. Melaporkan apa? Saya kebetulan sempat membaca laporan yang ditulis ayah sebelum dibawa ke istana Singasari. Dan laporannya itu ayah telah memfitnah Paman Ranubaya. Memfitnah bagaimana? Ayah mengatakan bahwa Paman pantas dicurigai. Paman telah menghina pemerintah Singasari dan bahkan menghina Prabu Kertanegara. Karena itu Paman Ranubaya harus ditindak dengan tegas. Guru, di luar ada yang ingin menemui guru. Saya sudah berusaha menghalangi, tapi dia terus mendesak, Guru. Siapa dia? Tuanku Empu Hanggareksa. Baiklah. Kamandanu, kalau ayahmu tahu kau berada di sini bersama aku, tentu akan terjadi hal-hal yang kurang baik. Lebih baik kau bersembunyi saja di ruangan sebelah. Baik, Paman. Bagaimana, Guru? Apa dia saya persilahkan masuk sekarang? Ya. Suruhlah dia masuk sekarang. Ini adalah kesempatan terakhir untukmu, Kakang Ranubaya. Sayang sekali, Hanggareksa. Apa yang kau sebut sebagai kesempatan terakhir, aku tak bisa memanfaatkannya dengan baik. Prabu Kertanegara adalah raja yang arif bijaksana. Beliau cinta ilmu pengetahuan dan mempunyai wawasan yang luas, Kakang. Aku mau menambahkan satu lagi ciri khas raja yang kau sembah dan bangga-banggakan itu, Hanggareksa. Dia juga suka minum tuak sampai bermangkuk-mangkuk. Iya. Manusia pasti ada kekurangannya. Tak ada manusia yang sempurna. Nah, sudahlah, Hanggareksa. Tak ada gunanya kau membujuk aku. Kalau pohon sudah ditanam dan dia mau tumbuh dengan baik, kau tak akan mampu membedolnya dari tanah berikut akarnya. Ya, memang Kakang. Pohon itu tak mungkin dibedol. Tapi karena dia dianggap mengganggu jalanan orang, bisa saja ditebang. Berapa orang prajurit yang telah dikirim Kertanegara untuk menebang pohon itu, Hanggareksa? Tak akan aku mengatakannya, Kakang. Kau akan melihat sendiri nanti. Sebenarnya sangat disayangkan kalau hal ini sampai terjadi. Nah, aku permisi. Maafkan perbuatan ayah saya, Paman. Saya merasa malu sekali. Kalau sampai terjadi apa-apa atas diri Paman Ranubaya, saya akan merasa ikut menanggung dosanya.
Janganlah kau berpikir seperti itu, Kamandanu. Buatlah garis pemisah yang jelas. Gunakanlah penalaranmu sebening kaca, supaya otakmu tidak dikacaukan oleh banyak persoalan yang simpang siur, tumpang tindih. Paman, bolehkah saya mengetahui sesuatu? Apa yang ingin kau ketahui itu? Sebenarnya, apa yang membuat Paman Ranubaya tidak bersedia bekerja sama dengan ayah? Kamandanu, kalau kau ingin tahu sebabnya, baiklah, aku akan menuturkannya padamu. Tuturku ini merupakan sebuah dongeng tentang seorang siswa atau murid yang ingin berbakti pada gurunya. Nah, coba kau lihat baik-baik. Kau anak seorang pencipta senjata pusaka. Kau pasti pernah mengenal gambar seperti ini. Ini. Itu gambar keris, Paman. Keris 7 lekukan. Nah, perhatikan gagangnya. Gagangnya terbuat dari dahan kering atau cangkring. Kau kenal keris seperti ini? Keris apa namanya? Ayahmu tidak pernah menceritakannya padamu? Ayah banyak menyimpan gambar-gambar keris, Paman. Salah satu diantaranya persis seperti gambar ini, Paman. Tapi ayah tidak pernah memberitahukan namanya. Iya. Nah, dengar baik-baik, Kamandanu. Barangkali pengetahuan ini nanti ada manfaatnya untukmu. Gambar ini gambar keris yang sangat ampuh. Namanya keris gandring. Nama itu diambil dari nama penciptanya sendiri, Empu Gandring. Sekarang keris itu ada di mana, Paman? Tak seorang pun tahu keris itu sekarang ada di mana. Keris itu diciptakan kurang lebih 70 tahun yang lalu. Dan keris itu dibuat untuk memenuhi pesanan Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari yang masih nampak megah hingga sekarang ini. Tapi Arok bukanlah manusia yang berbudi. Karena begitu keris selesai dibuat, Arok justru membunuh Empu Gandring. Kisah itu sudah pernah saya dengar, Paman. Lalu apa hubungannya dengan persoalan ayah dan Paman Ranubaya? Kamandanu, Empu Gandring itu bukan hanya tukang membuat senjata pusaka. Dia pun tergolong seorang pendekar yang tangguh di waktu masih mudanya dulu. Dia mempunyai murid hanya seorang. Namanya Empu Bango. Empu Bango lah yang kemudian meneruskan perguruan Gandring. Empu Bango mempunyai murid beberapa orang. Tapi yang paling dikasihi adalah Empu Sasi. Nah, Empu Sasi mempunyai murid lagi. Semuanya 3 orang. Yang paling tua bernama Empu Lunggah. Kemudian aku sendiri. Dan murid yang paling muda adalah ayahmu itu. Sewaktu guruku masih hidup, kami bertiga pernah berikrar bahwa kami tak akan sudi bekerja untuk pemerintah Singasari selama yang menjadi raja masih keturunan langsung Ken Arok. Iya. Sekarang menjadi jelas semuanya, Paman. Dan agaknya ayah tidak lagi menepati janjinya. Ya. Hingga hubungan antara ayah dan Paman Ranubaya menjadi kurang serasi. Rupanya ayah lebih cenderung mengejar kepentingan pribadi dan tidak setia lagi pada ikrar perguruan. Sebenarnya aku tidak mau ambil pusing soal ini, Kamandanu. Itu adalah hak dan tanggung jawabnya sendiri. Tapi sekarang masalahnya menjadi besar. Karena ayahmu setengah memaksaku untuk melakukan hal yang diyakininya sebagai sesuatu yang baik. Paman, ya. Saya menyesal sekali mengapa sikap ayah seperti itu. Dan saya minta maaf karena ayah saya telah membuat Paman Ranubaya mendapat kesulitan-kesulitan. Iya.
Tapi sudahlah, Kamandanu. Kau anak yang baik. Sebenarnya aku tidak pernah membenci ayahmu. Tapi rupanya memang harus terjadi pertikaian di antara saudara seperguruan. Sudahlah. Ini urusan kami berdua. Kau tidak perlu ikut campur. Kamandanu. Iya, Paman. Kukira masih ada waktu beberapa saat lagi. Aku ingin membicarakan hal yang sangat penting denganmu. Soal apa, Paman? Soal jurus naga puspa tahap yang ketiga. Arya Kamandanu tergugah dari lamunannya tentang ayahnya. Selama ini dia memang baru mengerti 2 tahap ilmu naga puspa yang diajarkan Empu Ranubaya. Nah, pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.